Mutiara Pagi persembahan RRI Manado. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Programa 1, Programa 2 dan juga Programa 4. Senang sekali berjumpa kembali dengan Anda sekalian di Mutiara Pagi Jumat 7 November 2025. Kali ini kita bersama Umi Sida Bahmid. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana wabarakatuh. kabarnya Umi? Alhamdulillah sehat walafiat. Kita berharap semuanya yang bisa menyimak acara ini dalam keadaan sehat Amin, walafiat. amin Allahumma Amin. amin. Dan kali ini bersama Umi sendiri kita akan membahas mengenai komunikasi yang baik adalah jalan menuju kebahagiaan. Iya betul. Sebelum kita ngobrol-ngobrol, bertanya-tanya juga ke Umi sendiri, kita bakalan mendengarkan tausiah dari Umi Sida. Dipersilakan Umi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya. Alhamdulillah, nikmat Allah yang begitu luar biasa ya Jihan ya, yang tidak akan mampu kita menghitung satu persatu. Subhanallah, kita bersyukur sehingga saat ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita dalam keadaan sehat walafiat, masih bisa berkomunikasi, masih bisa menghirup napas ya, udara pagi. Kita berharap hari ini mudah-mudahan tanggal 7 November Jumat perdana, Jumat kedua ya, Jumat kedua, subhanallah menjadi bagian daripada nikmat Allah yang kita syukuri, karena Allah berjanji siapa yang mensyukuri nikmatku aku tambahkan nikmat itu. La in syakartum la azidannakum. Mudah-mudahan kita termasuk hamba yang bersyukur dan selamanya ya. Kita mengajak kepada semua yang bisa menyimak Mutiara Pagi ini juga dalam keadaan sehat walafiat, sehingga tidak ada satu apapun yang bisa menyebabkan dari kita untuk bisa kufur akan nikmat Allah. Na'udzubillahi min dzalik, summa na'udzubillahi min dzalik. Pagi ini temanya agak menarik ya. Kita coba untuk keluar dari, kalau kemarin itu dia berturut-turut soal anak ya. Bagaimana memperhatikan anak, bagaimana memberikan kasih sayang dan cinta yang tulus kepada anak. Ini juga tidak jauh dari anak juga. Tapi komunikasi yang baik adalah jalan menuju kebahagiaan. Tentunya anak sendiri pasti ada di dalam situ ya Jihan ya. Namun ingin Umi sampaikan bahwa komunikasi itu sendiri ada dua. Ada komunikasi yang disebutkan komunikasi verbal, ada yang non-verbal. Ada juga istilahnya ada komunikasi langsung, ada yang komunikasi tidak langsung. Nah, ada di antara verbal, non-verbal, langsung dan tidak langsung, ada titik-titik tertentu yang membuat itu menjadi kebahagiaan, tapi juga ada yang mendatangkan kemudaratan. Kebahagiaan itu seperti apa? Yang pertama, kalau komunikasi langsung, misal kita teleponan ya, Umi telepon ke Jihan. Tentunya secara langsung Jihan bisa menjawab apa yang Umi sampaikan, apa yang Umi tanyakan, itu secara langsung Jihan bisa menerima. Namun ketika komunikasi tidak langsung itu ada, semisal kita WA, ya kan, lewat SMS, lewat berbagai macam cara komunikasi, itu ada nilai positif, ada nilai negatifnya. Demikian juga komunikasi langsung. Nah, tergantung kepada kitanya. Ada yang punya keinginan untuk menyampaikan ini secara terbuka. Saya jujur ya, lewat telepon, saya jujur ya, ingin menyampaikan, misal istri ke suami, apa yang kamu sampaikan kemarin, apa yang kamu titipkan kemarin, itu tidak ada manfaatnya, itu secara langsung. Ya otomatis yang menerima itu, dia penasaran kok tidak ada manfaatnya gimana. Orang uang
uang belanjaan sudah ditaruh, sudah dikomunikasikan dengan baik, masih di dalam rumah, ini kok bisa-bisanya telepon, ada apa gitu. Nah, itu komunikasi langsung. Komunikasi tidak langsung biasanya kita perempuan itu mengurai sama seperti membaca surat kabar gitu. Pakai poin lagi. Aku tidak mau menerima uang kamu yang kamu titipkan di atas meja kamar itu karena apa? 1, uang itu tidak jelas gitu kan. 2, jumlahnya tidak cukup. Ada poin-poin tertentu gitu ya. Nah, inilah yang tadi Umi sampaikan bahwa kadang komunikasi itu ada yang mengakibatkan ada unsur positif yang nanti kita terima, tetapi juga dari sisi negatifnya juga tidak kalah pentingnya gitu. Nah, yang kedua, ada komunikasi verbal dan ada non-verbal. Kalau dari sisi komunikasi, ilmu komunikasi itu menyampaikan bahwa komunikasi verbal itu jauh lebih baik daripada non-verbal. Non-verbal itu kadang menyakitkan, kayak WA tadi, menyakitkan. Dia pikirkan tidak dilihat secara langsung, jadi dia seenaknya menyampaikan. Nah, ini yang biasa terjadi di dalam rumah tangga. Istri ke suami, suami ke istri, itu tidak ada baik-baiknya. Mereka memanfaatkan dua komunikasi ini yang menyebabkan sebenarnya sakinah mawaddah warahmah itu melalui komunikasi itu tidak ada lagi nilainya, tidak ada lagi aroma bahagianya, itu tidak didapat lagi. Padahal ini kan persoalan dunia semata. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur. Kan Allah sudah menyampaikan itu. Bahwa dunia ini sebenarnya adalah janji palsu semata. Janji yang tidak membuat engkau menjadi bahagia. Nah, menjadi bahagia itu seperti apa? Yang pertama sekali adalah menata akhlak. Akhlak, menata etika. Akhlak kita berbicara, etika kita berbicara, akhlak kita menyampaikan apa yang kita inginkan. Kalau dibaca berulang kali itu, andai kata ini dia yang menyampaikan ini kepada saya, sangat menyakitkan. Nah, oleh karena itu dari akhlak, dari etika, dari norma, itu coba kita kembalikan bahwa ini ada dalam pribadi saya. Makanya tidak boleh ada sesuatu yang membuat saya menjadi tidak percaya diri, yang membuat saya menjadi terpuruk ke belakang. Ada nilai negatif dari prasangka buruk saya. Kalau potensi-potensi ini kita jadikan sebagai modal utama, ya sebanyak apapun harta kita Jihan, itu tidak akan pernah kita dapatkan kebahagiaan. Sebanyak apapun, sehappy apapun kita di luar sana, pulang ke rumah ujung-ujungnya pasti berantem. Apa yang kita nilai itu bahagia? 0. Tidak ada sama sekali. Mungkin ini openingnya ya, mudah-mudahan kita bisa berkomunikasi lebih lanjut lagi sambil menunggu ya para pemirsa di luar sana untuk bisa komunikasi langsung dengan kita. Demikian Jan. Terima kasih Umi. Iya. Semoga ini juga jadi salah satu hal yang bisa dipelajari ya Umi ya. Betul. Karena komunikasi sendiri adalah bahasa sehari-hari gitu loh. Sangat Betul dekat sekali. dengan Itulah, kita. iya. Tapi kalau misalnya mau, tadi kan Umi bilang tadi sempat Jihan catat juga mengenai kalau misalnya kita berkomunikasi lebih baik tuh perhatikan akhlak dan juga etikanya. Iya benar Betul. sekali. Ada orang yang ingin dia alasan ceplas-ceplos itu menjadi sebuah alasan. Dia tidak pernah memikirkan tentang rasa perasaan. Betul. Padahal itu sangat menyakitkan. Sangat menyakitkan. Mungkin ibu-ibu majelis taklim di mana-mana yang sempat mengundang Umi sering sampaikan begini. Ada orang yang menyampaikan, Jihan sweaternya cantik, bagus ya. Tapi ketika orang yang dipuji sudah bahagia, ada pertanyaan mendadak berikutnya, itu bayar langsung cash atau ngutang gitu. Karena ini cara berkomunikasi yang tidak enak, yang tidak bagus, yang tidak sama sekali beretika. Betul. Kalau niatnya memang memuji, ya udah alhamdulillah batas di situ, enggak usah ada pertanyaan berikut, ada nyindir. Sekalipun dia itu teman, sekalipun itu dia sohib, sekalipun dia itu adalah orang yang setiap hari kita bertemu di kantoran di mana, tapi enggak bisa lah, enggak boleh, harus ditempatkan. Jadi ada cara sayang, ada cara untuk kita menyampaikan sesuatu itu, kita kembali merasa bahwa andai kata yang saya ucapkan itu dari dia ke saya, ini enggak bagus. Nah,
Yang seperti itu. Oke, tapi kalau misalnya boleh tahu Umi, menurut Umi sendiri bagaimana poin-poin yang harus kita perhatikan dalam berkomunikasi Betul biar sekali. punya etika dan juga keikhlasan dalam berbicara nih Betul Umi? sekali sayang, Masya Allah. Yang pertama, tentu ada etikanya. Yang pertama, niatkan. Segala sesuatu itu adalah berdasarkan niat. Niat itu adalah fondasi utama di dalam diri kita. Kita mau berangkat tidak hanya berkomunikasi, kita mau kemana saja, kita mau hadir di mana saja, berangkat dari niat. Innamal a'malu binniat. Amal perbuatan kita itu berawal dari niat. Jadi kalau sudah berbicara amal, berarti itu bagus dong. Karena amal itu berbanding sangat berseberangan dengan dosa gitu kan. Nah, yang pertama itu niat. Yang kedua, kita tahu persis bahwa etika itu berbicara tentang etika berarti pasti jalannya itu menuju kepada amal. Berbicara tentang akhlak pasti ke amal. Tapi berbeda lagi, ada akhlak yang baik, ada akhlak yang buruk. Ada etika yang sopan, yang baik, halus, ada etika yang kasar. Nah ini tergantung kepada kita, ibda' binafsik, mulai dari diri kita. Saya tidak mau diperlakukan seperti ini, ya kamu jangan perlakukan orang lain seperti itu. Kan yang seperti itu ya. Nah dia pengen dia bahagia, dia pengen tidak diusik, dia pengen untuk berjalan aman, dia pengen segala macam itu segala macam yang dia bahagia, membuat dia bahagia itu dia pengen. Lah kamu jangan bikin orang lain juga untuk menjadi kasar terhadap kamu. Apa yang kita dapat itu adalah timbal balik dari perbuatan kita. Betul sekali. Timbal balik dari perbuatan kita. Dalam surah Az-Zalzalah Allah sampaikan begini, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Khairan yarah dan syarran yarah itu perbedaan yang jauh. Amal perbuatan kita yang baik itu Allah akan nampakkan. Nah, zarrah itu menurut para ahli tafsir, Umi pernah baca bahwa zarrah itu paling halus, sama seperti tepung terigu. Bahkan lebih halus dari itu. Kalau dilihat dengan kasat mata sendiri itu tidak akan pernah nampak. Itu perbuatan baik. Itu satu ketika di yaumil mahsyar nanti Allah sampaikan, Allah nampakkan itu. Nah, dan niat saja itu sudah luar biasa. Itu adalah sebuah pemikiran yang sangat luar biasa. Kita berniat nih, misal Umi berniat ke sini. Ini adalah sebuah pemikiran untuk happy, untuk bahagia, untuk bisa berbagi dengan orang lain. Lewat mimbar, ruang Mutiara Pagi ini kita masih bisa berkomunikasi dengan orang lain. Orang yang menyimak kita mungkin ada sepatah dua kata yang belum pernah dia dengar hari kemarin, Jumat kemarin. Hari ini dia bisa mendengarkan itu. Dan itu adalah salah satu etika kita berkomunikasi, etika kita dalam berniat. Nah, jadi niat, etika, kemudian yang ketiga adalah tata krama kita. Tata krama itu sangat penting, apalagi jika kita berada di antara orang yang banyak. Apalagi kita berada di antara orang banyak. Karena apa yang kita pikirkan itu tidak sama dengan pikiran orang lain. Nah, tapi setidaknya dalam bertindak harus memikirkan bahwa ada orang lain. Nah ini salah kaprah nih. Kalau dia melakukan segala sesuatu, dia menjadikan segala sesuatu hanya berdasarkan dirinya tanpa mengharapkan orang lain. Lah bagaimana makna hablum minan nasnya, ya kan? Bagaimana makna itu? Kemudian bagaimana dengan isyarat Islam? Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang baik adalah manusia yang memberikan manfaat kepada orang lain. Masya Allah. Senyum saja kata Rasulullah itu adalah ibadah. Umi senyum ke Jihan balas dengan senyum tanpa ada perkataan. Ini yang disebutkan dengan bahasa nonverbal. Itu sudah mendatangkan kebahagiaan kepada kita. Ya seperti itu. Masih pengen mendengarkan Umi lagi, tapi tunggu dulu Umi karena ada telepon juga tadi ya. Iya. Setauku. Putus atau, ya. Iya. Atau kalau misalnya
pendengar yang ingin langsung telepon untuk bertanya kepada Umi Sida, boleh sekali di 082195835080 atau boleh juga diketik di kolom komentar YouTube Betul channel sekali. RRI Manado. Ini kita lanjut ke pertanyaan dulu nih Umi nih. Iya. Selamat pagi Umi, bagaimana tips menghadapi istri atau pasangan yang sering marah-marah karena kami para suami tidak paham apa maunya pasangan kalau tidak dikomunikasikan. Terima kasih Umi dan juga host. Ini sebelum dijawab dulu Umi, kita hold dulu, ada Iya, telepon baik, yang iya. masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Jihan. Dengan Iya, Ibu Feni di Kombos. Ibu Oh, iya, Feni Bu di Feni. Kombos. Langsung ke pertanyaannya Ibu Feni. Kita mau tanya Pak Umi begini. Iya. Kadang-kadang kan di kehidupan keluarga ada juga number one. Mm-mm. Namun sebagai kepala imam kita mau tanya Mbak Umi. Iya. Kadang-kadang kita tepa itu bilang begini, ngana ster tahu, kenapa ngana tahu so? Itulah yang menjadi solusi yang terbaik. Kita bilang so stel tahu konin tahu stel di dalam kehidupan keluarga. Anak-anak mau dengar bagaimana kalau kepala imam bobrok. Masya Allah. Iya, baik. Semoga surat Al-Baqarah 152 itu menjadi solusi yang terbaik bagi kehidupan kita Masya suami, Allah. anak-anak dan cucu-cucu. Amin. Itu number one. Semoga dia umroh ke tanah suci. Amin. Itu saya, Amin. Umi. Terima kasih. Terima kasih Bu Merdeka. Feni. Merdeka. Nah, Gimana nih Umi? Ini nih? semangat Karena kan nih. banyak banget yang kita tahu juga kita kan harus mendengar apa kata suami karena suami adalah imam di keluarga Betul, gitu. iya. Tapi bagaimana kalau case-nya malah mungkin ada kekeliruan Kebalikan dari gitu itu, ya, iya. kekeliruan dari Baik, suaminya. Ibu Feni ya di Kombos Iya, ya. betul. Masya Allah, terima kasih Bu Feni atas komunikasinya. Iya benar, memang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tiap-tiap laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan. Tapi pemimpin itu seperti apa? Yang pertama, pemimpin yang membawa kita kepada jalan yang baik. Setiap 5 waktu bahkan ditambah dengan sunnah-sunnah yang lain. Surah Al-Fatihah dalam ayatnya itu, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayat ini dalam setiap sholat wajib kita, 5 waktu kita ditambah dengan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Bahkan ada kita hadir dalam doa menghadiri kegiatan yang lainnya. Selalu dibaca Al-Fatihah, selalu dibaca Al-Fatihah. Ini kalau kita resapi hampir setiap waktu, bahkan kita dalam keadaan nonton televisi, pegang handphone dan lain sebagainya. Mungkin ada zikir-zikir yang tidak lain juga adalah surat Al-Fatihah. Kita meminta kepada Allah untuk diberikan jalan yang lurus. Nah, kembali lagi kepada pertanyaan Ibu Feni tadi. Bagaimana kalau suami atau pemimpin yang akhlaknya bobrok? Ibu Feni, pertanyaan ini sering muncul. Istri boleh taat kepada suami, tapi jika suami sudah mengarahkan kepada hal yang tidak semestinya diikuti, ada saatnya juga untuk kita berbicara. Inilah fungsinya berkomunikasi. Yang itu yang pertama. Yang kedua, kalau sekiranya ada miskomunikasi dengan nada tinggi, ada yang marah dan lain sebagainya, berarti kita introspeksi diri dulu. Ada apa sebenarnya ini? Salahnya apa? Nah kita minta, duduk persoalannya itu seperti apa? Coba tolong bicara apa yang saya lakukan sehingga sebabnya seperti ini. Karena di dalam keluarga itu selain suami istri ada anak. Benar kata Ibu Feni tadi. Nanti anak-anak lihat bagaimana. Orang tuanya yang menjadi panutan kok jadi begini. Yang ditakutkan itu imbasnya kepada anak. Anak itu dia harus happy, dia harus bahagia. Kenapa? Karena masa depannya jauh. Berbeda dengan kita. Maka sering Umi sampaikan dalam pengajian. Kita ini tugas kita adalah bagaimana mendoakan anak-anak keturunan kita menjadi birrul walidain. Selalu ada doa dalam kita. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu doa kita hampir setiap hari. Hampir setiap hari. Bahkan Umi sendiri jadikan itu sebagai zikir. Saking meminta kepada Allah supaya anak itu akhlaknya baik. Anak itu bisa menjadi masa depannya baik, sukses, bahagia dan lain sebagainya. Sampai kadang-kadang kita lupa mendoakan diri kita sendiri. Masya Allah. Tapi apakah anak sudah tentu mendoakan Rabbi ghfirli wali walidayya? Belum tentu. Kenapa?
karena dia melihat di dalam rumah itu tidak ada tauladannya. Masya Allah. Jadi Bu Feni, yang ketiga adalah mencari tahu duduk persoalannya supaya selesai. Karena kehidupan ini jika Allah berkehendak, maka itu pasti akan terjadi. Cukup Allah mengatakan kun fayakun. Maka 24 jam yang Allah berikan kepada kita tidak tahu menit berikut kita dengan caranya Allah menjatuhkan kita dengan caranya Allah seperti apa. Kita tidak tahu 1 jam berikutnya mungkin kita seperti apa. Tidak ada satu makhluk pun yang tahu dengan kehendak Allah, keputusan Allah. Oleh karena itu kita berdoa ya, mudah-mudahan suaminya Ibu Feni dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarganya, dan mudah-mudahan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa memang benar-benar menjadi tolak ukur yang baik. Karena dari situlah insya Allah suami akan memimpin keluarga, istri dan anaknya menjadi baik. Kemudian ada anak yang menghormati orang tuanya sebagai tauladannya. Seperti itu Bu Feni, terima kasih. Oke, baik. Iya. Kita langsung ke penelpon selanjutnya nih, Iya, baik. sekalian juga untuk menjawab pertanyaan dari Om Nyong juga. Oh iya betul. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya anak buahnya KDM dari Bandung Timur. Iya. Oke. Masya Allah orang Bandung ya. Orang Bandung. Sehat ya Ahmad Pak ya. Irwan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, baik. Ini sehat. Alhamdulillah. Walaupun beda pulau, Iya, benar. beda provinsi, beda waktu, jadi dekat dengan hanya hari Benar. digital. Inilah makna komunikasi ya Pak ya. Oke, Pak. Assalamualaikum Ibu Ustadzah. Ya, tentang Waalaikumsalam masalah warahmatullahi anak. wabarakatuh. Iya, siapa? Kamu dua hal tentang masalah anak. Baik. Banyak di antara anak yang korban orang tua. Jadi kan seperti halnya anak korban orang tua itu mau sekali di bawah tugas kan ada undang-undangnya kan, itu ada Betul. undang. Tapi yang anak yang korban orang tua itu kan ayah kena luar nikah. Suka dijuluki anak haram. Masya Allah. Sebetulnya kan gini, setiap anak yang lahir dalam keadaan suci. Betul. Nah kalau anak luar nikah yang punya perbuatan orang tua misalkan, tapi anaknya terbawa imbas bahkan seumur hidup kan dijadikan sedih, apalagi misalkan banyak di antara ibu yang tidak senang dasar si anak haram, dasar. Masya Allah. Nah anak jadi korban. Nah Betul. bagaimana pendapat ibu itu tentang masalah, saya sangat tidak setuju sekali itu dijuluki sebagai anak haram. Betul, Nah, bagaimana setuju. sikap orang tuanya, orang tua yang punya perbuatan, anak terbawa imbas. Nah, mohon pencerahan dari ibu. Baik. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih banyak. Iya benar Pak, benar. Itu ada di lingkungan sosial kita. Tidak satu, tidak dua, bahkan lebih dari itu. Nah, yang pertama, bagaimana anak yang dijuluki dengan anak haram? Padahal anak ini kan tidak bersalah. Baik, Bapak yang kami hormati. Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Tiap-tiap anak lahir itu berada dalam keadaan fitrah, suci, bersih. Sama seperti secarik kertas yang tidak ada noda sama sekali. Dari putih bersih inilah tergantung kepada kedua orang tuanya yang akan memberikan warna-warna itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang biasa menjadikan ini sebagai bahan tertawaan, bahan alasan, menyebutkan dasar anak haram. Bapak, saya ingin menyampaikan, tipikal orang yang seperti ini adalah mereka yang sudah termasuk yang tadi. Suka iri hati, suka dendam, suka su'uzon. Karakteristik mereka itu sangat tidak tertata pada akhlakul karimah. Maka dalam Islam itu dikenal dengan ada akhlakul karimah, ada akhlakul madmumah. Ada akhlak yang baik dan ada akhlak yang buruk. Nah terpegantung kepada kita. Orang tuanya memang ada asbab Bapak, ada asbab. Dari situlah kita mencoba untuk menarik sebuah jalan yang baik. Misal memberikan pemahaman kepada anak. Karena takutnya jangan sampai anak ini menjadi trauma Pak. Saya banyak menangani anak-anak yang dengan dijulukan seperti anak haram, anak dibuang, anak terlantar dan lain sebagainya. Berbagai macam. Ini salah satu sebab membuat anak ini menjadi terpuruk. Dan masa depannya itu ada dua Pak. Anak yang mendengar ucapan orang tuanya, kedua orang tuanya ditata dengan baik, tidak pernah lepas dalam satu hari itu. Kamu anak baik, nak. Kamu insya Allah nanti kamu akan menjadi anak yang luar biasa ke depan. Kamu akan menjadi seorang muballighah, kamu akan menjadi seorang muballigh, kamu akan menjadi seorang penghafal Al-Quran, hafizah. Bahasa-bahasa orang tuanya itu menjadi ridha.
menjadi ridho adalah doa. Maka ditata pemikirannya. Berikan sebuah pesan kepada anak agar supaya tidak mendengar di luar sana. Itu salah satu menanamkan kepercayaan diri kepada anak. Yang kedua, dekatkan diri kepada Allah. Bapak berperan. Ayo, mari kita sholat. Genggam tangan anak ini dengan cinta dan kasih sayang. Bawa ke masjid kalau dia anak laki-laki. Kalau dia anak perempuan, semaksimal mungkin berikan pemahaman kepada ibunya. Ayo Bu, bawa dia untuk sholat berjamaah. Dari kasih sayang ini akan muncul, cinta dan kasih sayangnya itu dia akan lebih cenderung mendengar orang tuanya daripada yang lain. Yang ketiga Pak, betul masa depan anak itu harus ditata dari awal. Kalau tidak itu nanti akan jadi amburadul, tidak akan bagus. Tergantung dari orang tuanya yang tadi memberikan warna. Kalau sudah julukan itu, kau anak haram, kau anak pungutan, kau anak terlantar, anak di jalanan dan lain sebagainya. Ini kita biarkan saja anak untuk menerima. Lalu kemudian orang tua untuk tetap buka tangan. Nah ini imbasnya kemana? Maaf, saya salah satu pembina dari anak-anak yang ada di lapas Tomohon, di lapas anak Tomohon, di lapas anak di mana tempat ketika Umi ada di situ, tetap berkunjung ke lapas. Salah satu asbab adalah lepas tanggung jawab orang tua kepada anak. Akhirnya dia mencari kebahagiaan itu. Lewat apa? Lewat rasa yang dia miliki. Mencoba untuk menghilangkan ketentraman dia ganti dengan bagaimana caranya dia bisa tentram. Menjadi pencuri, menjadi tukang usil. Dia mencoba untuk mencari perhatian. Kenapa? Karena perhatian di dalam keluarganya tidak ada. Maka anak ini dia bisa jadi baik, anak ini dia bisa jadi jahat, itu berpangkal dari orang tua, dari rumah. Kita sedih dong Pak, kalau anak kita merasa bahagia dengan ibu dan ayah tetangga temannya. Masya Allah, ini sangat luar biasa. Maka bagaimana tanggung jawab kita sebagai orang tua? Oleh karena itu, yang terhormat Bapak yang di Bandung tadi ya, mudah-mudahan stigma tentang anak haram itu berhenti. Karena itu membuat anak menjadi terperosok lebih jauh lagi. Jadi diganti dengan stigma itu diganti dengan kamu anak yang baik. Imam besar masjid Masjid Haram As-Sudais. Masya Allah, itu kan bahasanya karena apa? Begitu ibunya dalam sejarah yang Umi baca ya, dalam sejarah Pak, ibunya sudah menyiapkan makanan untuk keluarga. Semuanya sudah ada, tapi tiba-tiba dia datang, ibunya keluar memanggil semua untuk masuk makan. Di atas meja makan itu sudah terjadi hal, ditumpahkan air semua di dalam makanan yang disiapkan ibunya. Apa kata ibunya? Dia bendung amarahnya, dia ganti dengan ucapan, ya Allah, anak Umi, ayo cepat kamu besar dan jadi imam besar di mana? Di Makkah, di Madinah. Masya Allah, terwujud. Jadi kita ganti tata cara kita berkomunikasi dengan ucapan yang tadi ada verbal dan non verbal. Kenapa kita tidak harus memilih yang baik? Betul. Ya, Masya Allah. Kita jawab dulu ya. Ada Yang, ini ya, dari Om Nyong. Bagaimana kalau misalnya istri marah-marah atau pasangan marah-marah Iya. karena banyak komunikasi yang tidak bisa dipahami nih Umi nih. Betul Om Nyong, ini luar biasa. Tapi ini juga salah satu hal yang sebenarnya ingin aku tanyakan sih Umi. Karena kan kalau misalnya kita berkomunikasi secara baik kan harus dengan pikiran yang tenang juga gitu kan. Bagaimana kalau misalnya kita marah dada sudah deg-degan, terus pikiran udah kacau, jadi tidak bisa mencerna kata-kata yang baik dan juga yang buruk. Bagaimana nih Umi tipsnya atau bagaimana cara memahaminya nih? Iya, betul sekali. Begini, ada cara sebenarnya. Kita itu kenapa harus memilih marah ya? Padahal marah itu kan salah satu etika atau perbuatan yang tidak bagus. Maka di dalam syariat Islam itu disampaikan begini. Ada seorang bertanya kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, saya enggan untuk pulang. Kan si fulan ini dia selalu, Rasulullah memperhatikan, kenapa nih orang sebelum saya datang kok sudah ada di masjid? Apakah dia ahli ibadah? Saya pulang mungkin dia tidak pulang. Pertanyaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam pemikirannya ini selalu berprasangka, oh Masya Allah dia adalah ahli ibadah. Nah, satu ketika Rasulullah datang lebih awal lagi, dia sudah ada si fulan gitu ya. Masya Allah. Tiba-tiba Rasulullah tidak bertahan lagi, Rasulullah
Assalamualaikum, ya fulan, dijawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, dia cium tangannya Rasulullah, lalu kemudian dia tersenyum. Rasul bertanya, Masya Allah, engkau adalah ahli ibadah. Alhamdulillah ya Rasulullah, dia jawab begitu. Lalu kemudian, bisakah engkau berkomunikasi dengan aku? Bagaimana menjadi seorang ahli ibadah? Masya Allah, seorang Rasulullah yang menjadi luar biasa, menjadi panutan, menjadi tauladan, uswatun hasanah buat kita semua, seluruh umat. Tapi masih bertanya bagaimana caranya melakukan ibadah yang luar biasa, yang baik kepada luar biasa. Rasulullah akhlaknya luar biasa. Si fulan menjawab dengan senyum, ya Rasulullah, engkaulah ahli ibadah. Sesungguhnya aku ini adalah ibadahku masih menggantung antara diterima atau tidak. Masya Allah, apa yang engkau lakukan? Nah, singkat cerita, si fulan langsung mengatakan begini, ya Rasulullah, aku enggan pulang ke rumah. Rumah yang aku ingin jadikan sebagai bayti jannati, rumahku adalah surgaku, tapi aku tidak betah di sana. Kenapa? Karena istriku suka marah-marah. Ini sama seperti pertanyaannya Om Nyong ini. Karena istriku suka marah-marah, kata Rasul, disitulah tersungging senyumnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Si fulan tadi langsung berkata, ya Rasulullah, sampaikan kepada aku apa yang harus aku lakukan. Maka kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah, yang pertama yang kamu lakukan adalah siap menerima apa yang dia bicarakan. Yang kedua, ketika dia berbicara jangan engkau menyela. Ini bagian daripada etika juga ya, bagian daripada akhlak. Jangan engkau menyela, engkau siap mendengar lalu engkau diam. Yang ketiga, ketika dia sudah melihat engkau diam, maka dia akan membatasi pembicaraannya. Dan yang keempat, peluk dia, sayang dia, dan ucapkan kata maaf. 4 poin ini singkat sebenarnya. Pasti akan, termasuk Om Nyong ini, pasti akan berpikir bahwa kalau dia yang salah, saya tidak salah, kenapa saya harus minta maaf? Permintaan maaf, ucapan kata maaf bukan nanti menunggu kita salah. Ucapan maaf adalah salah satu etika pribadi kita. Etika pribadi kita. Kata maaf yang diucapkan orang lain itu bisa mendatangkan ketenangan jiwa kita. Jadi apa yang Jihan bilang tadi bahwa pikiran kita pengen tenang. Memang benar, ketika mengucapkan kata maaf, percaya itu pasti akan reda gitu. Tapi sambil kita mencari tahu, kenapa sampai marah? Tidak mungkin ada asap kalau tanpa ada api. Ya, kita coba cari tahu. Kalau dia suami istri berarti mungkin ya tipsnya di saat mungkin mau tidur, ya sayang-sayang dulu lah. Ini papa minta maaf kalau mungkin ya abang atau kakak atau siapapun panggilan kesayangan. Minta maaf, mungkin papa lagi salah. Nah akan keluar tuh, iya papa tuh mama mau itu begini pasti keluar itu. Nah dari situlah baru kita mulai introspeksi. Oh ternyata istri saya tidak suka yang ini. Oh ternyata istri saya maunya yang seperti ini. Karena pernikahan itu adalah 2 karakter yang disatukan. Dan jangan paksa istrimu untuk menjadi karakter yang sama dengan dirimu. Tidak boleh. Dia tumbuh dan besar dengan keluarga yang berbeda dengan kita. Tidak boleh dipaksakan. Tapi dipahami gitu. Jadi jangan paksa. Demikian juga istri. Jangan paksa suami untuk menjadi karakter kita. Tidak boleh. Tidak boleh sama sekali. Dia adalah pasangan kita benar. Tapi dia tumbuh dan berkembang sampai dia nikah itu dari keluarga yang berbeda dengan keluarga kita. Yang dituntut adalah pemahaman atau memahami. Jadi dalam keluarga itu kalau ada saling memahami maka insya Allah itu pasti beres. Oke, itu ya. Iya. Jadi jangan sampai ikutan emosi juga. Harus Betul. ada yang menjadi api, ada yang menjadi Iya, air. Gitu. sebagai penenang ya. Betul. Iya. Oke, Umi kita ke WhatsApp di sini. Iya, betul. Dari Surya di Sea. Bagaimana cara melatih diri agar mampu berkomunikasi dengan sabar dan bijak terutama saat sedang emosi Betul tinggi sekali. gitu. Masya Allah. Betul Pak Surya. Di SEA ya. Terima kasih komunikasinya. Bagaimana caranya? Nah dalam syariat Islam itu ketika kita marah dalam keadaan berjalan, kita disuruh duduk. Duduk dulu.
Ketika duduk masih marah, kita disuruh berbaring. Berbaring masih marah, bangkit dan berwudu. Itu meredakan emosi itu. Berwudu tidak semata-mata langsung sholat, tidak. Berwudu itu adalah salah satu menenteramkan emosi kita. Berwudu. Kenapa? Karena air kena di ubun-ubun kita. Apalagi laki-laki kalau wudu itu sapu sampai ke belakangnya, sapu sampai ke jernih itu kalau kena air. Nah, setelah berwudu pasti akan tenang. Tapi kalau ada yang sudah melakukan berdiri marah, duduk masih marah, baring masih marah, berwudu masih marah, dipertanyakan ini manusia atau apa ya? Itu yang pertama. Yang kedua, untuk sabar dan bijak, innallaha ma'as sabirin. Allah itu menyukai orang yang sabar. Bukan Allah menyukai orang yang emosional. Allah tidak menyukai orang yang marah. Yang suka marah-marah, Allah tidak menyukai itu. Maka dalam pasangan, misal yang tadi seperti jawaban di Om Yong tadi, ketika istri dalam keadaan marah, suami siap mendengar dulu. Kalau kita di dalam keluarga, misal belum suami istri, kita masih statusnya sebagai anak, ada orang tua yang marah, marahnya orang tua adalah untuk kebaikan kita. Tidak mungkin orang tua marah mengucapkan segala sesuatu itu untuk kejelekan anaknya, tidak ada. Semua orang tua marah itu untuk semata-mata untuk kebaikan kita. Bahkan marahnya orang tua, mungkin ada doa di dalam situ. Marahnya orang tua itu pasti ada doa di dalamnya. Masya Allah. Jadi untuk mereda emosi, yang pertama adalah yang tadi. Kalau dalam keadaan berjalan, duduk, masih duduk, marah juga, belum stabil, kita berbaring. Belum stabil juga kita berwudu. Kalau dalam wudu juga belum stabil, marah kita masih berkobar-kobar, bismillah, ambil air putih, teguk perlahan-lahan. Dengan membacakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah daripada godaan syaitan yang terkutuk. Karena marahnya orang itu adalah daripada tusukan orang syaitan yang terkutuk. Insya Allah dekat kita kepada Allah, maka pasti akan dijawab oleh Allah. Betul. Masya Karena Allah. yang Jihan perhatikan juga nih pertanyaan-pertanyaannya ini tentang bagaimana menyikapi ya marahnya. Betul. Karena kalau misalnya dilihat, apalagi tadi yang mengenai anak haram dan lain-lain, itu kan seperti yang Umi udah bilang juga, itu adalah etika buruk ya. Betul yang sekali, sayang. akhirnya berimbas ke orang lain Betul gitu. sekali. Nah, Umi, bagaimana kalau misalnya case-nya nih Umi, pemilihannya antara jujur lebih dulu atau beretika baik lebih dulu. Kadang-kadang perhatikan situasinya deh, Jihan. Memang benar. Dalam satu event besar, Umi memberikan materi tentang bagaimana bisa berkomunikasi dengan baik. Pertanyaan yang sama kayak Jihan ya. Yang kita utamakan itu seperti apa dulu? Apakah jujurnya dulu ketika dalam pasangan hidup kita ada yang seperti ini? Kadang kan misal ulang tahun, dia berpura-pura untuk tidak menjadi bagus, padahal itu adalah sebuah kejutan buat istrinya. Tapi pasangan hidup kita menanggapi bahwa itu serius, itu benar-benar seperti itu. Nah, kita mengutamakan yang mana? Bahagianya dulu atau kejujurannya dulu atau apa gitu kan? Jadi itu kita tergantung kepada pribadi kita. Bagaimana kita memilih, sayang? Karakteristik orang yang di hadapan kita itu orang yang hidup dengan kita, orang yang kita cintai seumur hidup kita. Itu karakternya seperti apa? Kau pernikahan 1 tahun, ya boleh jadilah baru 2 karakter yang kita tahu. Tapi kalau sudah pernikahan yang sudah sekian tahun dijalani, masih belum tahu juga sifat suaminya, masih belum tahu juga sifat istrinya, ini terlalu naif. Terlalu, siapa sih? Apa dalam 24 jam semuanya di luar? Kan betul. Tidak. Pasti Jadi, ada yang tahu ya. Betul. Jadi kalau untuk kebaikan, kenapa kita harus memilih yang masih putar sana putar sini, kenapa tidak harus yang jujur dulu? Betul. Ya. Jadi misal kalau kejutan yang model tadi seperti ada ulang tahun, kemudian yang kita utamakan, oh ini mau bikin apa ya, kayak kejutan, kemudian kita bikin dia prank ya, mau prank istri, tapi istri tidak menerima, justru akan berubah, kebahagiaan ulang tahunnya akan berubah menjadi sesuatu yang tidak bagus. Betul. Kan rugi juga. Kan kita dalam keadaan duduk sendiri, kemudian
kenapa ya? Padahal saya tadi itu kan pengen membahagiakan dia. Ini kan cuma prank. Kenapa tidak diterima? Itu bujukan itu kurang lebih 3 hari ke depan baru selesai itu. Minta maaf ya. Ini kejutan sebenarnya. Ini papa mau bilang ini, papa mau bilang itu. Tapi begitu dia potong kuenya, ternyata ada cincin love di dalamnya. Habis itu, buyar itu marah-marahnya. Itu juga berlaku buat misalnya sesama teman kayak ngapain baju bisa begitu. Padahal jujur misalnya, jujur tapi harus dilihat dulu bagaimana situasinya ya seperti. akan terjadi respon seperti apa juga. Enggak boleh sebenarnya. Jadi tergantung kepada kita bagaimana kita memilih ya bahasa yang tepat kepada Betul. orang itu yang mana gitu. Orang ini tidak mau dia kalau untuk senda gurau dia tidak mau. Jangan lakukan itu. Betul. Ya seperti itu. Ya, kita terima Oke, telepon dulu. ini jadi telepon terakhir juga ya Umi iya. mengingat waktu Oh, juga. Masya Allah, iya benar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Puji syukur dan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan Pak Sartono. Oke, Pak Sartono, langsung ke pertanyaannya, Pak. Masih ada waktu ini Tommy. Iya, masih boleh Pak. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala Amin. yang telah memberikan kita waktu pagi ini. Iya, Masya Allah. Kita banyak bersyukur. Iya. Dari sejak kita bangun sampai ulang kita tidur, itu kita jangan lupakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, insya Allah. Iya Pak. Saya mau tanya Umi, di situasi dan kondisi sekarang ini Umi, dengan kecanggihan dan teknologi yang ada, Iya. yang kita hadapi ini Umi, bukan main. Orang tua di mana mengajar anak jadi jahat. Iya. Namun banyak anak-anak yang sudah lupa nasihat orang tua. Masya Allah. Banyak selari di hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat agama kita. Tanggung jawab ala utama biasanya orang bilang dengan situasi begini, terutama di kehidupan di dalam rumah tangga ini, yang orang menghadapi ini sekarang ini masalah anak-anak. Iya. Orang tua dengan segala cara melakukan hal itu, namun dengan itu saya katakan tadi Umi, dengan kecanggihan teknologi yang ada ini, Iya Pak. sehingga kita sebagai orang tua menghadapi dan situasi ini memang berat. Iya Pak. Namun bagaimana kita ini melakukan hal itu Umi? Iya. Oke. Baik. Banyak anak-anak di antara anak itu biasanya orang bilang begini, di antara anak itu ada 3, cuma hanya 1 yang membahagiakan orang tua. Masya Allah. Tapi kita kira Umi, Iya. itu kita kembali kepada kita sebagai orang tua. Betul Kita sekali. mungkin, Baik. iya. Dipahami Pak. Ya mungkin cuma anak 1 itu. Iya. yang Oke. Siap bisa Pak. jadi itu. Baik Itu Pak. kembali kita sebagai orang tua yang menghadapi situasi dan kondisi ini Iya. dengan segala cara yang kita lakukan di dalam rumah tangga ini. Baik Pak. Tapi bisa saja anak bisa lari ke hal-hal yang tidak kita inginkan. Baik. Oke. Dipahami. Ini orang menghadapi situasi sekarang ini Umi. Iya. Ya, Siap. Jadi bagaimana kita menghadapi itu? Siap. Apakah karena berbicara kiss and communication beberapa orang Iya. luar bilang Iya. itu sangat penting bagi kehidupan kita sebagai umat yang ada di muka bumi ini. Baik. Bukan cuma komunikasi dengan sesama, komunikasi juga dengan makhluk
Baik. kebutuhan dan hewan pun ada. Oke, Iya. baik Tapi Pak itu Sartono, rahasia. maaf ini Ya. bisa dipersingkat karena mengingat waktu juga ya Pak ya. Oh itu karena Ya. banyak yang saya mau tanya Pak Oh, Umi, ini Masya sekira Allah. aku masukkan nanti. Iya, Umi. baik, Ya, terima kasih. kira-kira Umi itu Iya. Umi. Oke. Iya, Mudah-mudahan kita akan kembali lagi untuk kita berbincang atau Oke. masukkan Pak amin. Umi. Iya. Umi, Iya, terima mudah-mudahan kasih. Allah akan memberikan kita kekuatan, kesehatan, Amin, sehat amin selalu, ya Allah. dan kita lakukan itu. Terima kasih Umi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya Jihan Iya, ya karena boleh. waktu. Iya, baik Pak Hartono ya. Pak Sartono. Pak Sartono, minta maaf. Pak Sartono, baik. Anak itu adalah amanah Allah. Tiap amanah Allah itu harus dijaga dengan baik. Tidak semua orang melakukan pernikahan diberikan karunia keturunan. Oleh karena itu yang sudah memiliki keturunan dijaga dengan baik. Anak juga adalah harta yang termahal di dalam sebuah perkawinan atau rumah tangga. Anak juga adalah cobaan bagimu. Maka orang yang sudah diberikan karunia anak, seperti doa yang tadi, mohon maaf, tidak ada maksud untuk mengajarkan. Tapi doa orang tua itu tetap akan termaktub di mana saja dia. Kapan cinta, kasih sayang itu tidak akan pernah berakhir. Ya, tidak akan pernah berakhir. Maka doa orang tua kepada anaknya adalah Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa itu adalah doa yang paling mustajab untuk anak-anak kita. Yang kedua Pak Sartono adalah membangun komunikasi yang baik. Kapan komunikasi yang baik itu dibangun berawal dari keluarga, maka insya Allah itu akan menjadi baik-baik saja. Ya, mungkin itu yang Iya, dapat kita karena sampaikan. waktu juga ya Umi ya. Betul sekali. Nanti mungkin bisa pertanyaan-pertanyaannya nanti kita rekap untuk minggu depan Betul lagi. sekali, insya Allah Dan mudah-mudahan. salah satu hal yang Jihan ingat terus dari awal sampai akhir adalah ketika Umi sendiri berbicara, mungkin juga pendengar juga bisa meresapinya ya. Jangan lakukan apa yang tidak ingin orang lain lakukan kepadamu. Betul. Itu adalah Karena salah satu itu adalah- etika. Iya. Kita Oke. masuk ke persiapan closing Iya, ya. karena waktunya juga ya Umi Iya, ya, sayang betul. banget padahal masih banyak yang harus kita obrolin, tapi nanti Iya. aja kita bisa Waktu, ketemu di minggu iya. depan. Terima kasih juga pendengar sudah mengikuti Mutiara Pagi sekali lagi di Jumat 7 November 2025 ini. Semoga semua yang ada di Mutiara Sampaikan, Pagi ini yang Umi sampaikan juga bisa membuat kita jadi lebih mengerti bagaimana Amin, komunikasi yang amin. baik dan bisa kita teladani juga. Insya Allah mudah-mudahan. Sekian dulu Iya, Umi, terima kita kasih pamit sekali ya, lagi mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita mengambil Amin, sebuah amin, iktibar yang Allahumma baik. amin. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin Amin, dan hari esok lebih baik dari hari ini. Masya Amin Allah, ya Rabbal amin. Alamin. Terima Oke kasih. baik, segitu dulu untuk Mutiara Pagi pada hari ini. Kita akan bertemu di Mutiara Pagi Jumat minggu depan. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda sudah mendengarkan Mutiara Pagi persembahan RRI Manado. Semoga bisa membawa manfaat dan berkat bagi kita semua.